GPC ASW cerdas, cermat, cepat. janji GPC Kami GPC ASW siap berpantang 3M. Males, melas, malu-maluin. Kami GPC ASW siap berlaku 3M. Mandiri, maju, mantap. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane. Ini ada Gus, pemuda yang sudah bahasa sudah kadung populer itu ditato ya. Oh, ya. Ya, ini maunya ingin memperbaiki akhlaknya. Iya, ternyata itu penuh dengan keraguan karena sudah tertato itu. Ya, harus diberikan pemahaman bahwa Allah tidak melihat bentuk, rupa, fisik, lahiriah, tapi Allah melihat hati, perilaku, perbuatan nyatanya. Walaupun penuh tato, tapi kalau peplek, gak mentengkele, sopan santun, kemudian perbuatannya baik, mulia, itu nggak dilihat oleh Allah. Saya nggak berani, malah saya suruh beri petunjuk wis teko nang ngene simo. Ya. Teng Gus Nijam gitu saya. Iya, Karena benar. saya nggak bisa menyampaikan akhirnya wis rebuan wis ke simo Gus Nijam wis beres Beres, iya. Nggih. Tapi meskipun badannya penuh tato niku jika tobatnya sungguh-sungguh, Kok apa pasti diterima. Yang dilarang itu bukan tatonya sesungguhnya, tapi perbuatan orang bertato gitu. Yang identik amoral. Ngapunten, tapi cap negatif niku pun kadung melekat kata Gus. Ya maka jangan penilaian orang yang dijadikan acuan. Kalau penilaian orang, waduh, gak iso budi. Yang menilai Allah dan Rasulullah, itu diwakili guru, menilainya dengan adil dan berdasarkan ilmu Allah, tidak berdasarkan nafsunya atau kepentingannya, tapi penilaian Allah dan Rasulnya sesuai dengan kitab suci dan hadis Nabi. Ngapunten, cara menyikapi perkataan orang yang jelek, menganggap jelek kita, cara menyikapi yang baik itu bagaimana? Ya kita harus merasa begitu. Kalau kita merasa lebih baik dari orang yang mengejek atau menghina kita akan sakit. Tapi kalau kita tidak merasa lebih baik dari yang menghina kita, ya kita tidak sakit. Alias kita menerima anjene iya. Kayak terus, oh seru ya. Gak loro hati. berarti sakit hati niku datang dari diri kita sendiri nih Gus. Dari dulu. Berarti dilaku sakinah di sini tuh. Dan sesungguhnya pakai kaidah ini, siapapun tidak bisa menyakiti hatimu tanpa seizinmu. Jika kamu tidak mengizini sakit hati, siapapun tidak bisa menyakiti hati. Maka ketika hatimu sakit, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan ke dokter, Iya. tapi ke Simo. Seandainya kamu tidak mengizinkan, siapapun tidak bisa menyakiti hati. Gampang ya, jangan ngono tok ya. Oh ya, sakit hati itu bagaimana? Ya, lakukan kebalikannya. Sakit hatinya dari apa atau sebab apa, ya lakukan kebalikannya itu. Ini sakit hati dihina oleh orang, ya orang itu pujilah. Kebalikan. Ini membahas hati ya Gus. Kemarin di Ngaji Rebon Agung itu kan
semua sifat Allah 99 itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Ya, memang itu ada dalam jiwa tiap manusia. Nah, gimana cara kita aku pengen singi kiai, aku pengen, apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, ya seperti itu boleh, namun sesungguhnya diharapkan ya semua. Kemudian soal ya mana yang lebih mudah diraih, yaitu sesungguhnya setiap manusia yang dilahirkan, bayi dilahirkan itu dibekali 99 asmaul husna, benih-benih sifat ketuhanan. Nah, setelah itu roh kita, roh manusia dibekali 99 asmaul husna itu. Setelah roh dimasukkan ke dalam tubuh, berproses berawal dari segumpal darah. Nah, ini tubuh kita yang sing ketok moto ini dibekali sifat tercela 99. Waliane sifat ketuhanan. Satu, jika Allah Ar-Rahman, Maha Kasih yang tak pilih kasih, maka sifat tubuh kita ini sing ketok moto ini bersifat pilih kasih, milih-milih kasih, milih dipilih-pilih. Kalau Allah tak pilih kasih, pokoknya makhluk ciptaannya dikasih oleh Ar-Rahman. Kalau kita pilih-pilih, tutup bolokku, tutup dulurku, tutup. Nah, untuk menyangkut di situ, apakah kita bisa ini, kan darah muda ini kalau apa gitu terlalu kayak apa, muncak-muncak gitu ya. Bagaimana untuk bisa jadi pendamai, atau misalnya ada dua teman ini bertengkar, ya apa caranya aku iki iso ndameno koncoku lho iki. Ya. Itu dari kita sendiri apa bagaimana? Ya, kita harus belajar meniru yang sudah arif dan dewasa dalam melerai. Hendaknya benar-benar awali dari sebisa mungkin, pokoknya karo-karone iki koncoku, dulurku. Terus berusaha tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu, semampunya lah. Kemudian terus belajar tengah-tengah benar temenan. Tak pilih kasih tadi itu. Iya. Karena menuju benar dalam arti sesungguhnya itu berproses. Dan kalau tidak mau latihan, praktek melerai, ya kapan iso tengah-tengah benar. Mesti ono kelirune ono opone, ya enggak apa-apa, kemudian kita harus minta maaf apa gitu aja. Karena iso tengah-tengah benar itu butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Pengulangan demi pengulangan sesungguhnya. Untuk bisa mendapatkan nilai baik itu kita ulangan terus. Mengulang-ulang. Remedi. Nah, punten Gus, biasanya lah ngaten nggih. Lek misale gesekan dengan luar, lebih cenderung ke gesekan diri sendiri. Iya. Sesungguhnya selalu diri sendiri. Kalau diri sendirinya sudah universal, sejatine kabeh menungso itu awak dhewe. Maka ketika kita berbuat baik kepada siapapun, sejatinya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Ketika kita berlaku jahat kepada siapapun, sejatinya pun kita berlaku jahat kepada diri sendiri. Karena sejatinya kabeh menungso iku awak dhewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik kepada siapapun, sesungguhnya kalian sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falah, dan jika kalian berbuat buruk kepada siapapun,
sesungguhnya saat itu kalian sedang berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. Apakah itu yang namanya ganjaran? Kalau yang berbalik itu. Setimpal maksudnya. Nggih. Berarti yang apa kita berbuat baik terus itu kembali ke diri sendiri, itu namanya balasan langsung, ganjaran namanya. Ya, itu thawab. Kalau yang buruk itu iqab. Sama-sama balasan. Memang kalau dalam bahasa Arab itu balasan baik itu thawab. Kalau balasan buruk itu iqab. Berarti pahala itu bukan yang dari sana ya, dari Ya bukan ya dari kita. Semacam Kalau dari karma. sana itu wahbi, karunia, anugerah. Dari asma Allah Ngomong al-wahhab. soal balasan, Gus Isam kan sering pernah nek disawat watu balas roti. Niki sing kula mboten semerap niki. Gentreane niku mboten semerap. Ya itu lagunya para wali dan murid-muridnya yang sodik. Itu memang tingkat tinggi itu. Pesene nabi nang para nabi nang pengikut setiae atau para wali nang murid setiae. Semua berpesan begitu. Nek disawat watu bales soroti. Nek diapii wajib bales ngapii lebih minimal sepadan. Nek dieleki gak oleh bales. Sebalike nggih. Lamun bales kudu bales ngapii. Nah, itu diistilahkan nek disawat watu bales roti. Ketika dijahati orang dibalas dengan bunga, tapi dengan potnya juga bisa. Pot-pot ya. langsung tumbuh. Kata-kata niku tingkatan tinggi. Loh, bingung apa Ropik? Mau kembang entek. Iya nggih. Itu diplesetkan. Nek disawat watu bales so bunga. Iya tapi sak pot. Wah, Luwe gede lah. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sampai kapan berkurangnya kejahatan di dunia ini? Atau terus bertambah lah. Nggih ngapunten Gus. Dari nama 99 nama Indah Allah niku bisa dimiliki sebelum tarekat apa sesudah? Oh nggak bisa. Bahkan itu harus dibimbing guru mursyid itu untuk menemukan dan mendapatkan atau menyandang sifat-sifat ketuhanan yang 99 itu. Dan prosesnya panjang. Sifat-sifat kamanungsan kita harus terkikis hingga habis terlebih dahulu. Untuk menemukan guru mursyid yang pas dan cocok itu bagaimana? Nggak bisa, itu harus sholat istikharah. Lakukan sholat istikharah, mohon minta dipilihkan Allah. Setelah sholat 2 rakaat kemudian berdoalah Allahumma ya dalilal mutakhbirin dulani ala man yaduluni alaih. Ya Allah, zat yang maha menunjukkan jalan orang-orang yang sedang bingung mencari guru, tunjukkanlah aku pada orang yang menunjukkanku kepada. Nanti di mimpi itu Allah akan menunjukkan siapa guru mursyid kita yang membimbing kita
mengenalkan hakikat Nabi Muhammad, hakikat Rasul Muhammad. Nggak boleh tanya ke orang. Dalam hal itu kan kayak istikharah ya Bi. Istikharah itu bukan hanya untuk yang ke guru, mungkin kalau istikharah ke yang lain itu memang harus dilakukan berulang-ulang atau memang sesekali atau gimana proses Ya, yang sebenarnya sampai mendapatkan jawaban. Kalau sekali terus diberi jawaban ya sudah. Diulang. Kalau belum ya Membantu. diulang sampai mendapatkan jawaban melalui visi mimpi atau isyarat ilahiyah. Nah, kalau kotori nemen ya masih bola-bola ini ya kalau jawaban.